Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan kita bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan limpahan karunia, nikmat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ya kemudahan rezeki ya. Semoga kita diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Baik, insyaallah pada kultum kali ini kita akan membahas tentang ayat Quran surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77. Pada ayat ini, surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk hidup di dunia itu fokus dengan kehidupan akhirat. Lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ya. Dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan, Allah langsung yang memerintahkan, karena hakikatnya Allah yang mengetahui segala sesuatu. Sehingga apa yang Allah perintahkan itu pasti kebaikan. Ada kebaikan dan maslahat yang sangat besar untuk kita dunia dan akhirat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Maka carilah apa-apa yang bermanfaat untukmu ya, untuk kehidupan akhirat. Cari apa-apa yang bermanfaat untukmu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ya. Maka berbuat baiklah kalian kepada semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kalian sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbagai macam kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau Allah Subhanahu wa taala benci, sangat benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pertama kali dalam ayat ini Allah memberikan pesan perintah. Yang pertama apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita mencari fokus mencari apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita kelak. Di sini Allah tidak mengawali cari apa-apa yang bermanfaat untuk duniamu.
Tapi pada ayat ini Allah, dalam setiap ayat pasti Allah lebih memerintahkan atau mengajak kita untuk berpikir jarak jauh. Berpikir apa? Jarak jauh. Berpikir jarak jauh artinya apa? Untuk kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat, walal akhiratu khairu wa ab wal akhiratu khairu wa ab. Kenapa? Karena kehidupan akhirat khairun, lebih baik daripada kehidupan dunia, wa abqa, dan kehidupan akhirat kekal abadi selama-lama. Adapun kehidupan dunia 10 tahun, yang hidupnya umurnya 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, atau dunia hancur dengan harinya kiamat. Maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhir. Maka Allah memberikan pesan kepada hamba-hambanya. Kalau kamu ingin jadi hambaku, kata Allah, cari apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Al-A'la, wal akhiratu khairu. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan akhirat itu lebih kekal, bahkan kekal abadi selama-lama. Ya. Kemudian Allah berpesan yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Nasib, bagian, sekepal, segenggam, bekal untuk duniamu. Namanya dunia butuh makan, minum, butuh pakaian, butuh rumah, butuh segala macam. Tapi jangan sampai apa? Kita butuh makan, minum, tapi butuh makan, minum ini mengalahkan dari beribadah kepada Allah, bahkan melalaikan ibadah kepada Allah. Maka pesan yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita hambanya, kalau kamu ingin menjadi hambaku, kata Allah, ibaratnya gitu, cari apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupanmu akhirat besok, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Berarti kan apa? Ini menegaskan bahwasanya apa? Kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk fokus mengejar akhirat. Cuma jangan lupa dunia, ibadah. Ibadah kepada Allah. Jangan lupa dunia. Tapi sekarang praktek manusia zaman sekarang itu dibalik. Cari apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan duniamu, jangan lupa akhir. Harusnya apa? Akhirat didahulukan, nomor 1 akhirat, Kemudian setelah itu nomor 2 itu apa? Dunia. Jadi Allah didahulukan, Waktunya sholat. Maka tinggalkan segala aktivitas pekerjaan kita, Kita fokus kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Maka dengan beribadah ini kita sedang mencari manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Karena kehidupan dunia kehidupan yang fana, kehidupan dunia kehidupan yang sementara, kehidupan dunia kehidupan yang sebentar. Adapun kehidupan akhirat ini kehidupan yang sangat panjang, kekal abadi selama-lama. Ya kalau seandainya kehidupan kita kelak di akhirat masuk surga, alhamdulillah, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam. Tapi ada juga yang mereka hidup di neraka, yang mereka juga kekal selama-lama. Naudzubil. Makanya apa? Sewaktu kita di dunia, mari kita betul-betul mengingat pesan langsung dari Allah, mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita fokus dalam mengejar akhirat, namun tidak melupakan dunia. Berarti fokusnya akhirat. Adapun dunia sifatnya hanya jangan lupa. Tapi sekarang dibalik, kejar dunia, jangan lupa akhir. Kemudian Allah memberikan pesan lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian kepada semuanya. Berbuat baik kepada Allah dengan cara kita ibadah, berbuat baik kepada Rasulullah dengan cara kita mengamalkan
mengamalkan sunnah, mempelajari hadisnya, ya, membela Allah dan Rasulnya. Kita berbuat baik kepada orang tua dengan kita berbakti kepada mereka. Kita berbuat baik kepada sesama dengan saling tolong menolong kepada sesama, saling membantu, membantu, ya. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha baik. Telah memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang tak terhingga. Ada yang bisa menghitung nikmat Allah, kebaikan Allah kepada kita? Tidak. Kita hidup saja tidak bisa menghitung nikmat Allah secara detail. Belum lagi nikmat yang dulu kita berada di alam rahim ibu kita. Apa kita bisa menghitung? Masya Allah. Ya, makanya apa? Ingat, kewajiban kita diperintahkan Allah apa? Kita untuk berbuat baik kepada sesama. Maka apa? Jangan sampai berbuat kedzaliman. Kemudian berikutnya apa? Wala tabghil fasada fil ardi. Janganlah kalian merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan dengan cara apa? Dengan cara segala macam cara. Dengan cara meninggalkan sholat, dia telah berbuat kerusakan. Dengan cara tidak beribadah kepada Allah, dia sedang berbuat kerusakan. Ya, dengan cara maksiat sedang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, makanya apa? Setiap orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, maka ini disebut orang yang merusak bumi. Berbuat kerusakan di muka. Setiap orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah disebut orang yang merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Dan setiap orang yang mengerjakan larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka ini juga orang yang berbuat kerusakan di muka. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai dan sangat benci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa untungnya berbuat kerusakan? Ada? Enggak ada. Namanya merusak, tidak ada Yang ada apa kalau merusak? Lawannya untung apa? Rugi. Orang berbuat kerusakan dimanapun pasti merugikan orang lain, membahayakan orang. Termasuk orang tidak sholat. Merugikan siapa? Diri sendiri yang paling utama. Ya enggak? Orang tidak ibadah, orang tidak sholat, tidak puasa. Maka apa? Dia telah berbuat kerusakan untuk dirinya dengan cara apa? Meninggalkan kewajiban Allah, meninggalkan perintah Allah. Bahkan apa? Bermaksiat kepada Allah. Maka apa? Dia telah berbuat kerusakan kepada dirinya sendiri di dunia dan mengantarkannya kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan kepada diri sendiri, merusak orang lain, ya, berbuat kedzaliman, merusak ya alam sekitar, apalagi merusak alam, itu termasuk berbuat kerusakan, ya. Kenapa? Sekali lagi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka ini perintah beberapa ya perintah-perintah Allah yang ya diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 70. Jadi kita diperintahkan Allah untuk fokus untuk mengejar akhirat dan namun tidak melupakan terkait urusan dunia. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.